Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang eh, pada adik-adik mahasiswa yang akan peserta KKD dan juga para dosen yang akan menjadi tutor di keterampilan klinis dasar. Saya akan memberikan materi tentang pemberian injeksi secara parenteral, baik itu bisa secara intravena, intramuskular, intrakutan ataupun secara intratekal. Cuman pada blog ini kita akan memberikan materi tentang pemberian injeksi secara intravena, intramuskular dan intrakutan. Sama seperti sebelumnya bahwa sebelum kita melakukan itu kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi seperti alat dan bahan yaitu ada tourniquet, kemudian ada speed dengan berbagai ukuran speed, ada ukuran 10 cc, 5 cc, 3 cc ataupun speed 1 cc insulin ataupun untuk speed tuberkulin. Kemudian obat yang akan kita injeksikan nanti ke pasien, ada yang dalam bentuk ampul ataupun ada dalam bentuk vial. Kemudian ada kasa steril, alcohol swab, yang akan kita gunakan untuk melakukan infeksi ya, sepsis pada bagian kulit. Nah, pada pertama ini saya akan memperagakan tentang pemberian teknik injeksi dengan intravena. Baik, sebelum kita akan melakukan pemberian injeksi secara intravena, kita sudah mempersiapkan alat dan bahan, kemudian kita mempersiapkan dulu adalah obat yang akan kita injeksikan ke secara intravena. Kita ambil speed yang baru ya, speed 3 cc. Kemudian kalau sediaan yang akan kita ambil obatnya dalam bentuk vial yang berulang kali yang dipakai, itu pertama kita akan lakukan desinfeksi dulu pada daerah akan kita ambil. Kemudian dalam posisi bagian bawahnya, kemudian kita tusukkan speed 3 cc yang kita ambil, sebanyak obat yang akan kita injeksikan melalui intravena ataupun injeksi yang lain. Oke, setelah kita ambil, kita tutup kembali speednya. Dan sebelumnya tadi kita telah melakukan asepsis ya, cuci tangan, kemudian kita ambil Enskun steril ataupun Enskun yang on. Oke, kemudian pertama kita akan melakukan tourniquet kepada lengan ya. Kita bisa melakukan injeksi ke vena cephalica ataupun vena basilica yang lengan bawah atau bawah ataupun di cuvity media. Nah, kita pasang pada vena yang besar, yaitu di vena cephalica, pemberian injeksi. Nah, pemberian injeksi secara intravena, kelebihannya adalah efek sistemik yang dapatkan lebih cepat, kemudian kita akan memberikan sejumlah obat yang dalam bentuk bolus yang lebih banyak. Nah, lebih direkomendasikan untuk pemberian secara intravena. Oke.
setelah kita melakukan tourniquet, kita melakukan asepsis ke daerah yang akan kita lakukan injeksi dengan alkohol swab secara sentrifugal. Nah, kita memakai tangan yang dominan, kalau misalnya pakai tangan kanan. Nah, membuka kepala speednya, kemudian kita melakukan perabaan pada daerah vena yang akan kita lakukan injeksi, kemudian kita arahkan bevelnya ke atas, kemudian kita injeksikan, kita suntikan dengan sudut 45 derajat. Kemudian kita melakukan aspirasi sedikit sampai tampak darah yang keluar. Kemudian bisa kita lepaskan tourniquet, baru kita pastikan bahwa tidak ada gelembung udara ya. Tadi sebelumnya harusnya dipastikan dulu tidak ada gelembung udara. Kemudian kita injeksikan perlahan. Nah, baru setelah itu kita tarik sambil kita tahan dengan kasak alkohol tadi. Kita tekan lebih kurang dari 1 menit. Atau mungkin bisa kita suruh pasiennya untuk menahan kesikunya. Baik. Nah, oke. Kemudian kita bersihkan, bisa kita plester di daerah insersinya atau kita lihat sampai memang tidak muncul lagi darah. Nah, itu teknik pemberian secara intravena. Nah, pemberian secara perantara yang lain itu bisa kita berikan secara intramuskular. Nah, daerah intramuskular yang sering kita lakukan injeksi yaitu seperti daerah deltoid, kemudian daerah dorsogluteal, atau ventrogluteal, sampai daerah di ventrolateral. Baik. Pada kesempatan ini kita akan memberikan demonstrasi pemberian secara intramuskular pada daerah dorsogluteal. Nah, pemberian secara intramuskular itu pemberian langsung ke otot, yaitu biasanya pemberiannya itu tidak dalam jumlah obat yang tidak banyak, misalnya pemberian obat-obatan yang mungkin dilakukan imunisasi, kemudian pemberian antibiotik yang mungkin tidak perlu dalam bentuk volume yang banyak, maka kita lakukan pemberian secara intramuskular itu langsung kepada otot yang akan kita injeksikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan injeksikan kepada di daerah dorsogluteal. Nah, yang perlu diperhatikan adalah landmarknya, yaitu kita dapat berbagai teknik untuk menentukan daerah mana yang akan kita lakukan insersi. Nah, ada beberapa teknik yang membagi ke dalam 4 kuadran ya. Jadi dibuat garis maya yaitu garis yang membagi 4 kuadran dari daerah gluteal, yaitu sejajar dari bawah dari gluteal sampai dengan daerah dari insersi. Jadi dibagi 4 di sini kuadran. Setelah bagi 4 kuadran, nah kuadran yang kita injeksikan itu kuadran dari superior dari lateral. Nah, ada juga beberapa teknik yang memakai teknik yaitu kita
merabah merabah sias, kemudian sepertiga dari sias sampai ke tulang spinal ya, bawah tulang ekor. Nah, sepertiga itu dari sini. Baik, eh, karena kalau kita melakukannya di kuadran bawah ataupun di kuadran yang di medial, maka itu akan risiko untuk terkenanya nervus jadi ischiadicus. Oke. Jadi kita ambil di kuadran yang superior lateral. Sama seperti tadi, setelah kita mempersiapkan obat yang akan kita intramuskularkan, kemudian kita lakukan desinfeksi setelah kita identifikasi, kemudian kita ambil dari sepertiga dari sias sampai ke tulang ekor, yaitu kira-kira di sini, di kuadran dari superior lateral, kita lakukan desinfeksi, kemudian kita lakukan penusukan dengan cara kita mencubit juga bagian dari gluteal, kemudian kita injeksikan dengan sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian kita aspirasi sampai tidak ada tampak darah. Kalau tidak ada tampak darah dan tidak ada gelembung udara, kita akan menginjeksikan obat. Kemudian kita tarik, nalnya kita kembalikan masukkan, kemudian kita tekan dengan kapas alkohol sampai tidak ada darah yang muncul. Oke. Nah, secara selain dari gluteal ada juga teknik pemberian secara deltoid, yaitu ke lengan, yaitu kita dengan cara kita markernya adalah 2 jari di bawah dari akromion, 2 jari di bawah akromion, dan kita menusukkan secara 90 derajat pas di bawah 2 jari dari akromion. Nah, jangan ke bawah, karena di bawah ini ada persarapan yang akan mengena dari saraf. Baik, ya itu teknik pemberian ada lagi secara vastus ya, pemberian pada bayi biasanya diberikan secara vastus, yaitu di di femur biasa pada bayi itu, karena markernya kita adalah kita bagi antara 3 bidang ya, ini adalah trochanter femur, jadi di sepertiga dari yang bagian medial dari ini vastus anterior di sini. Nanti kita injeksikan. Biasanya pada bayi itu direkomendasikan pada bagian ini, karena pada bagian ini lebih banyak otot-ototnya. Nah, ini kita injeksikan ke bagian sini secara sudut 90 derajat. Oke. Baik. Satu lagi yang akan kita jelaskan adalah pemberian secara intrakutan. Nah, pemberian intrakutan itu pemberian yang biasanya untuk pemberian untuk menilai hipersensitivitas dari suatu obat, kemudian untuk tes ini ya, tes tuberkulin misalnya, kemudian lihat tes alergi pada suatu obat. Jadi kita lakukan pada daerah lengan yang tidak banyak hiperpigmentasi, yaitu pada bagian yang bagian dari ventro dari lateral ini, yaitu bagian dari lengan bawah yang di sini tidak banyak terbanyak hiperpigmentasi yang di sini, kemudian tidak banyak daerah rambut yang dari sini, dan juga kulitnya relatif tidak tebal. Ya. Jadi sama tekniknya juga dapat kita pakaikan biasanya speak insulin ya, pemberian speak insulin yang mempunyai nalnya lebih kecil.
Tekniknya sama, persiapan obat dan alat yang tadi udah jelaskan, kemudian kita menarik obat yang akan kita berikan, dan biasanya ini banyak obatnya tidak melebihi dari 1 cc misalnya pemberiannya. Oke. Nah, pada daerah lengan bagian yang tidak banyak hiperpigmentasi, kita lakukan desinfeksi secara sentrifugal, kemudian kita cubit sedikit daerah yang akan kita insersi dan bevelnya mengarah ke atas, dan kita menginjeksikan dengan kesudutan miringnya adalah 15-20. Pas di bawah kulit, sampai betul-betul bayang-bayang dari nal kita itu, nampak di atas kulit, dan kita menginjeksikan cairannya. Nah, biasanya akan nampak gambaran bula ya, cairan di bawah kulit yang berisi cairan obat yang akan kita berikan. Oke, setelah itu mungkin kita memberikan tanda sekitar situ, dan ini tidak kita usap pakai alkohol untuk memastikan bahwa tidak akan terganggu hasil penilaian kita dari yang kita akan melihat apakah ini alergi atau tidak. Oke. Nah, setelah beberapa detik mungkin kita bisa lihat memang ini alergi atau tidak. Nah, ini mungkin yang bisa kita jelaskan dari teknik pemberian secara parenteral, fokus pada mahasiswa mungkin di 4A ini adalah di intramuskular, intravena, dan secara intrakutan. Mungkin itu aja materi. Kalau misalnya dari adik-adik mahasiswa ada pertanyaan, mungkin silakan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.